Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kembali bersama-sama di hadirat kami. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh anugerah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang menemukan kami selalu dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang melingkupi kami selalu. Bahkan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kuasa darah Yesus yang sudah memenangkan kami, memberikan kami kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami bersama-sama mengangkat pujian kami bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Maha. Anugerah nama-Mu selamanya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari katakan bersama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kekuatan kasih-Mu
Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik selama-lamanya. Oh ya ralabata karalabalabamo, ya ralabalaba syaralabamo Tuhan. Haleluya. Syaralabata karalabalabalaba. masa depan bagi kita. Amin.
dilepaskan dan dibebaskan oleh karena kasih.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Kami mau Tuhan memberikan ucapan syukur kami, terima kasih karena atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di atas badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung
segala hormat, segala pujian syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Ya Rabbatakan ya Rabbanago, ya Rabbatakan Rebedetakan. Haleluya. Kami bersyukur kau kasih Tuhan, hanya kau yang layak, kau layak terima pujian. Ya Rabbatakas, kita katakan bersama-sama bahwa kau yang layak terima pujian. Terima pujian, Engkau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau layak. Terima pujian, Engkau layak. Terima pujian. Bangkit buat kami. Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mau mati dan bangkit buat kami. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan demi melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya dan menikmati mahkota kehidupan di kerajaan sorga. Yang diberkati, yang percaya sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Langsung saja kita buka Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan 49. Nanti ayat yang ke-44 saya minta tolong dibacakan yang pria, lalu 45 yang wanita, dan seterusnya sampai 49. Kembali yang pria. Oke? Yang wanita ya. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 yang dapat katakan amin. Dua ya yang prianya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Dua yang wanita ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Kebangkitan yang dahsyat. Saudara kasih Yesus, kalau kita perhatikan bersama-sama dan kita nilai selama kita hidup, adakah petinggi pemimpin agama yang mati bangkit? Tidak ada. Adakah pemimpin atau nabi yang disembah mati bangkit dan mau mengampuni orang yang bersalah padanya, lalu ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, pengajaran yang begitu? Tidak ada. Sudah tidak bangkit, pengajaran pun tidak sempurna. Tetapi hanya Yesus yang bangkit bagi kita yang percaya, katakan amin. Di ayat ke-44 dinyatakan, ini harus digenapi semua yang tertulis di kitab Musa, Yesaya maupun Mazmur. Saudara kasih Yesus, kita perhatikan bersama-sama di Kejadian pasal 3 ayat 15, kitab 1 Musa. Boleh dibacakan? Kelahirannya sudah dibuatkan, rencana Allah sudah disampaikan melalui Kejadian pasal 3 ayat 15. Boleh dibacakan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat, dinubuatkan akan lahir seorang anak manusia, akan meremukkan kepala si iblis dan tumitnya diremukkan di kayu salib, agar seluruh dosa kita sudah selesai, tetelestai, dibayar lunas oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Darahnya bisa menguduskan, menyucikan, membayar semua. Bukan hanya menutupi. Kalau saudara memotong merpati, domba jantan, lembu, hanya menutupi, tidak membayar lunas, tidak selesai. Lalu coba kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Harus digenapi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertanda kepadamu. Ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia dari benih ilahi, bukan hasil hubungan suami istri. Maka lahirlah seseorang yang ilahi. Kita manusia harus ditebus dengan darah manusia atau darah Tuhan. Dua-dua. Karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Loh, dia mati. Muridnya bahkan kocar kacir. Seperti ayam kehilangan induknya. Tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Mereka kembali yang menjadi nelayan kembali menangkap ikan. Dilihatnya pemimpinnya, gurunya, rajanya is dead. Mati. Bahkan dianiaya depan matanya, tersiksa. Dicambuk, diludah, dipaku, ditombak di depan mata. Sepertinya tidak berdaya. Tetapi apa yang dipikirkan murid-muridnya berbeda dengan apa yang direncanakan Tuhan. Mereka yang berpikir seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa rencana Tuhan lebih dahsyat. Dia akan membebaskan roh kita dari maut dengan darah anaknya yang kudus. Dia tetap beserta kita, bukan?
Dia mati, dia bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, masuk, manunggal dengan roh kita. Kemana kita? Dia ada. Makanya ketika saudara nonton porno, dia ada. Saudara lagi ada dia. Kok duduk bukan aku? Aduh enak kali Bapak, jangan. Kan? Saudara lagi menjudi QQ, pernah lihat main judi QQ? Ya dia ada di tubuhmu. Ibu-ibu, anak guys lagi gosip, itu abang itu ganteng tapi kok jalannya cekot, ya kan? Ada gitu? Ya Roh Kudusnya ada. Mendengar. Tidak pantas anakku, diulang lagi. Sering bukan kita melakukan dosa yang berulang-ulang. Tapi kasihnya yang sempurna. Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak pernah memandang masa lalumu yang suram, yang penuh dengan dosa, najis dan sangat jorok. Dia memandang ketika kita membuka hati kepada Immanuel, Tuhan yang beserta kita untuk memimpin kita ke arah rencananya, yaitu memperoleh hidup yang kekal, menikmati ahli warisnya, menikmati damainya, sukacitanya, kemenangannya melalui Kristus Yesus ada di hidup kita. Hanya melalui Dia kita bisa dapat menikmati saudara kasih Yesus. Haleluya. Semuanya harus digenapi. Kebangkitannya harus digenapi. Sudah dikatakan dia harus disiksa, mati, bangkit. Kebangkitannya lah yang membuat kita juga akan dibangkitkan ketika kedatangan kali kedua, ditemukan iman Kristus ada di kehidupan kita. Jika tidak ada, samalah menikmati kesiksanya oleh antikristus dan api neraka. Welcome to the jungle kan ya. Itu Gegar Roses ya. Nah, saudara dikasih Yesus melalui kebangkitannya. Coba baca yang ke-45. Dibukakannya pemikiran murid-muridnya. Yuk 45. Dua-dua ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kebangkitan Yesus membuka pikiran murid-muridnya. Kebangkitan Yesus membukakan pikiran kita. Pikiran kita yang pesimis menjadi optimis. Yang kita dulu berpikir tidak ada harapan untuk hidup sukses. Ada harapan bersama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Kesuksesan terlalu kecil diberikannya pada kita. Anugerah mahkota bos. Mahkota kehidupan, rumah kita di lantainya emas. Bukan emas Parno, bukan emas Faijo. Emas murni. Mahkotamu juga nanti emas murni. Ada batu-batunya warna ungu, merah. Sungguh luar biasa. Pernah lihat adik warna pink? Luar biasa. Dibukakannya pemikiran kita. Yang pikiran kotor ketika menikmati kebangkitan Yesus, pikirannya akan, coba Filipi pasal 4 ayat 8, berubah. Coba, apa yang dipikirkan? Ketika orang yang percaya pada Kristus Yesus, percaya pada kebangkitannya, maka perubahan di setiap pemikirannya, mindsetnya pun terjadi. Yuk, Filipi 4 ayat 8. Sudah dapat? Coba dia tampilkan. Sorry. Dadakan. Filipi pasal 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa bukan? Semua yang benar, semua yang mulia. Ayo kita baca bersama-sama. Semua keluarkan kata-katanya. Semua keluarkan, gunakan lidahnya dan imani. Ini yang akan kupikirkan mulai hari ini. Dua-dua ya. Tetap Filipi pasal 4 ayat 8. Semua baca ya. Dua-dua ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang berlainan dari Filipi pasal 48, jangan pikirkan semua yang benar, jangan pikirkan semua yang salah, semua yang suci, jangan pikirkan semua yang najis. Haleluya. Perubahan mindset pun terjadi ketika kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit dan bangkit untuk kita semua. Kebangkitannya menjadi sebuah tanda bahwasanya dia benar-benar raja di atas segala raja, maha kuasa. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Maut sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Maut masih di bawah kakinya. Nabi banyak, raja banyak, mati tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus kita mati dan bangkit bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Untuk itu tetaplah beriman kepadanya dan sembahlah dia. Ada pujian yang tadi, coba kita nyanyikan. Yuk. Oh, bukan awo, bukan itu ya. Oke, ayo berdiri semua, anak-anak muda, anak-anak, yuk, ibu-ibu, bapak, ayo. Ayo kita gunakan lidah kita. Tandanya bahwa Yesus sudah bangkit, pemikiran kita pun menjadi pemikiran yang Tuhan inginkan. Yes, 1, 2, 3. Hey. Takkan
bumi maupun di surga. Maka kebangkitannya menjadi sebuah kemenangan buat orang yang percaya, buat bangsa-bangsa pun akan menikmati yang namanya keselamatan jika mereka beriman pada Kristus, yakin atas kematiannya, yang beriman pada kebangkitannya. Maka ketika kedatangan yang kali kedua, dia akan membangkitkan kita yang percaya, katakan amin, dan akan menganugerahkan hidup yang kekal. Tidak ada lagi sakit pinggang, cekot-cekot, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit gigi, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah kedamaian, sukacita yang tidak pernah kita rasakan, kelimpahan Roh Kudus yang dijanjikan juga akan kita nikmati, saudara kasih Yesus. Untuk itu poin yang ketiga, mari kita bersaksi atas kematiannya. Dia benar-benar mati dan bangkit. Kalau pengadilan hanya butuh 2 saksi dan 1 bukti, maka yang memiliki 2 saksi dan 1 bukti, dia kemungkinan dan pasti menang di pengadilan. Hakim akan di pihaknya. Ini lebih dari 2 saksi, lebih dari 2 yang menyatakan Yesus benar-benar mati. Ada bukti, ada saksi, ada prasasti yang membuktikan ada yang namanya Yesus dihukum, disalibkan dan mati. Ketika dia bangkit, ada banyak murid yang menyaksikan. Bertemu selama 40 hari dia bangkit, dia berjalan-jalan menunjukkan bahwasanya inilah aku, anakku. Apa yang kukatakan ya dan amin, semua yang kujanjikan akan kugenapi. Haleluya. 40 hari dia berjalan-jalan menunjukkan pada murid-muridnya, menyatakan kepada Thomas yang percaya kalau melihat, percaya kalau menyentuh, tusukkan jarimu. Seperti dia tukang tombak, disuruh cucu buktikan tangan yang berlubang paku. Murid-muridnya sudah mendengar, tetapi bisa seperti ada selaput di matanya. Dia berjalan-jalan bersama gurunya, dia berjalan-jalan bersama Tuhannya, tapi dia tidak sadar yang sedang berjalan-jalan, berbincang-bincang dengannya adalah Kristus Yesus. Kita juga sering sekali begitu, saudara kasih Yesus. Kita jalan sana kemari, naik sepeda motor, kita nggak sadar Yesus itu ada di dalam kita, melindungi kita. Amin. Kalau enggak saudara mungkin sudah di ICU, apalagi yang masak yang sering pulang jam 2, jam 3 pagi kan, mungkin bisa kena begal, ya kan? Betul? Ya saya juga, bukan saudara aja, dulu 1, 2, 3 pagi, pulang jam 5 pagi. Orang tidur kita bangun, orang bangun kita, wah itu dia, itu pelakunya mungkin. Nah, saudara kasih Yesus, kita harus bersaksi bahwa saya benar-benar pernah lihat orang sakit disembuhkan, pernah membaca orang mati dibangkitkan, Lazarus mati dibangkitkan. Orang mati juga di depan kami pernah dibangkitkan. Dengan cara begitu tensi naik 220, dia menggepar, kan? Digoncang-goncang, habis napasnya. Nadinya tidak ada, nafasnya tidak terhembus lagi, dicek di leher tidak ada tekanan, habis, semua sudah menangis. Seorang anak yang pecandu sabu sama ganja sama alkohol menyatakan menangis meraung-raung, memohon agar Tuhan Yesus mengasihani hidupnya, mengasihani hidup orang tuanya yang sedang menggelepar ini, ayahnya, memberi kesempatan supaya diberi hidup sampai dia bertobat. Istilahnya dia bertobat dan ayahnya masih hidup.
Tapi kesempatan itu hampir tidak dapat. Dia memohon, berlutut. Nafas yang tidak ada, nadi yang tidak ada lagi, ditariknya, dia tekan jantungnya dalam nama Yesus. Tidak ada apa-apa. Dia mau lagi dalam nama Tuhan Yesus, ditekannya jantung, tidak ada hasil. Tapi dia tidak menyerah karena dia terus memohon sampai minta ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, ditekannya jantungnya sekali lagi. Naik lagi napasnya, dibawa ke ICU dan hidup. Akhirnya terkabul doa anaknya. Dia pengen semua berhenti dari narkoba, berhenti dari kejahatan, dan ayahnya masih hidup. Jelas bukan? Banyak lagi saksi-saksi yang di Afrika. Coba cari tahu. Itu bukan tipuan. Saya yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kebangkitan, dan ada kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Untuk itu bersaksilah buat Kristus Yesus yang mau mati buatmu, mau menyelamatkanmu, memberkatimu, melindungimu. Bersaksilah. Kenapa ketika kita menceritakan sahabat kita, kawan-kawan kita yang kekurangannya sepertinya rajin kali bibir kayak kan lapor king pernah dengar menceritakan orang kayak rajin kali seperti knalpot apa tuh ya reskingan teng 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 ya. Tapi bersaksilah kebaikan Kristus Yesus, bersaksilah di dalam namanya ada kuasa. Haleluya. Dan poin yang keempat, ketika dia sudah mati dan bangkit, dia akan naik ke surga. Pesannya hari ini, murid-murid menantikan Roh Kudus, tetapi kita hari ini menikmati yang namanya Roh Kudus, Parakletos, Roh yang menguatkan, Roh yang memampukan kita untuk menjalani hidup di tengah kesulitan demi kesulitan. Melihat hidup bahwasanya hidup benar-benar adalah anugerah. Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan sampai kita dapat melakukan apa yang direncanakan Tuhan buat hidup kita pribadi lepas pribadi. Destiny, temukan tujuan Allah ketika memberikan engkau hidup di muka bumi ini. Temukan. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur. Mari kita naikkan penyembahan yang pertama. Haleluya. Lengkap sama yang bahasa Inggris yang kedua. Ya rabatakana syiketika papa. Haleluya. Engkau baik, Engkau mulia. Syukur bagimu. Ya rabatakala nasyikarabatakala. Ya rabatakala. Sadarilah dia mati buat kita semua. Dia bangkit untuk kita semua. Dia rela meninggalkan kerajaannya agar kita diselamatkan, agar kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nikmatilah persekutuan dengan Roh Kudus. Bersaksilah tentang kebaikannya, tentang kuasanya yang melampaui segala akal. Haleluya. Ku dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Tuhanmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. kebaikan
kasih-Mu nyata memulihkan. memulihkan hidup. Engkaulah Tuhan Kau bukan Tuhan yang tidak yang pernah berubah. melihat rupa. Engkau Tuhan Kau bukan yang mengasihi Tuhan kami. yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Engkau bukan Tuhan Bukan Tuhan yang melihat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Bukan Tuhan Biarlah hidup kami bangkit dan kemuliaan. hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di Engkau bukan dalamku. Tuhan yang melihat Ku rupa. hidup, ku mau menyembah-Mu, Kau sangat berarti Kau sangat bagi kami. berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bukan Tuhan. Yang melihat rupa, Sadarilah Kau Dia sangat bukan mengasihi-Mu. Tuhan Tuhan Yesus yang mau mati buat kita semua. Bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus bagi kita, bersyafaat bagi kita. Yesus biar Kau Kristus, biar temukan Bapa, di untuk itu tetaplah beriman padanya. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang Kau membebaskan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu memulihkan hati yang terluka. biar Kau temukan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, Yang pernah meninggalkan Kau kami. sangat Biar Bapa berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Engkau baik, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Haleluya. Dimuliakan, Dibimbing biar nama-Mu terus dimuliakan, ditinggikan,
soal pujian penyembahan biarnya bagimu tempat maha tinggi. Terima kasih ya Adonai, tanganmu yang melepaskan bagi orang yang terikat oleh apapun yang tidak benar, memulihkan hati yang terluka, menghibur yang sedang bersedih, dan memberkati anak-anakmu yang sedang membutuhkan. Kau cukupkan segala kebutuhan, karena janjimu adalah Engkau akan memberikan kami hidup yang penuh kelimpahan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Bapa kita di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengingat seumur hidup kami Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami dilepaskan dan dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu tetap berkuasa atas kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, persembahan misi kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan Engkau yang menjamah setiap hati, setiap pemikiran di tempat ini, supaya mereka juga Tuhan Yesus semakin hari semakin memahami rancangan Tuhan melalui misi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
Tuhan Yesus dahsyat 3 kali. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Pengumuman sebentar, di hari Senin jam 4 sore ada junior ministry ya, di Seagul, Kelurahan Seagul, dan di Kelurahan Se Putih Tengah ya, oke, di Gang Sodor. Dan di hari Kamis kita ada komunitas bertumbuh dan berbuah bersama Kristus, karena sudah dekat kedatangannya kali kedua. Kalau Anda mau dijemput, diangkat bersamanya, yuk semua makin melekat pada Tuhan. Di hari Kamis ya, jam 7 malam nanti tempatnya akan diinformasikan mulai grup. Dan di hari Jumat ada ibadah dan pemuritan jam 8 malam dan sampai selesai. Lalu jam 12 malam menara doa sampai selesai ya. Dan hari Sabtu ada ibadah misi jam 5 sore. Dan di hari Minggunya ada ibadah anak jam 10 pagi dan jam 5 sore di hari Minggu ya, ibadah raya umum. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, kekuatan yang memampukan kami untuk lebih menyenangkan hati-Mu, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melayani pekerjaan-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar kami semakin rindu untuk bertumbuh dan berbuah lebih dan lebih lagi. Hanya satu tujuan hidup kami, untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus Kristus, Yesus yang mau lahir, mati, bangkit bagi kami. Kepujian nama-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah segala hormat, pujian, syukur bagi-Mu di tempat maha tinggi. Biarlah semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan bertekuk lutut di hadapannya. Haleluya, haleluya. Engkau juga memberikan keamanan kondusif dan terkendali bagi kota Medan dan bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Roh takut akan Tuhan turun atas kami, dan setiap pemimpin melalui desa sampai ibu kota, legislatif, eksekutif, edukatif memiliki program-program yang pro rakyat. Terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah. Shalom Israel, Shalom Yerusalem, kota dan bangsa pilihan Tuhan, diberkatilah Engkau. Sebab barang siapa yang mengutukmu, dia akan dikutuk. Barang siapa yang memberkatimu, Engkau Bapa juga akan memberkati orang yang memberkati Yerusalem dan Israel. Haleluya, haleluya. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan